Sekarang pertanyaannya, alat bukti pembunuhan ada nggak? Samurainya sih nggak ada sih, Pak. Samurai nggak ada. Terus apa lagi kalau nggak ada samurai? Obeng nggak ada. Alat bukti pembunuhan kan tidak ada sama sekali. Saksi pembunuhan yang melihat langsung ada nggak? Nggak ada. Bukti forensik, rekaman pembicaraan bahwa ngajak bunuh ada nggak? Nggak ada. Semua nggak ada kan? Ya kalau alat bukti nggak ada ya berarti peristiwa itu nggak ada kan? Nah, kecelakaan lalu lintas jelas, dan di dalam hukum itu tidak boleh berasumsi. Mungkin karena supaya cepat, itu kan nggak boleh. Jadi ditemukan TKP-nya ini, kemudian yang namanya trial evidence-nya itu TKP, alat barang bukti, korban, saksi, ngomongnya apa ini? Barang bukti ngomongnya apa? Nah, lebih celaka lagi, saya ketawa tapi mau ketawa tapi takut saya. Kenapa? Katanya yang mandikan, ibu yang mandikan jenazah, bahwa itu ditusuk. Nah, sejak kapan kita tidak kesimpulan itu berdasarkan si nenek gitu kan? Ya, pemandi jenazah. Iya, kalau namanya terkait dengan hukum, bukan si nenek yang ditanya. Dokter forensik. Dokter forensik. Ya kalau gitu nanti lama-lama berdasarkan dukun, ahli nujum gitu. Ya enggak lah, kita belajar udahlah. Balik ke habitatnya. Nah, bicara mengenai dokter forensik, saya coba ikuti logika itu. Nah, saya baru ingat lagi jawaban dari Bu Elsa dari pertanyaan saya. Kenapa Bu Elsa terus? Kenapa Bu Elsa terus? Kenapa Bu Elsa terus? Itu komentar dari Pak Susno Duaji, guys. Jadi Pak Susno Duaji ini memberi komentar ya tentang kasus Vina Cirebon ini yang tak kunjung usai. Jadi berbagai perdebatan dari pengacara-pengacara, dari tokoh-tokoh yang ikut mendalami kasus ini, yang ikut mencoba menganalisis, mempelajari kasus ini seperti apa sih. Dan kebanyakan dari tokoh-tokoh seperti halnya Pak Susno, kemudian Pak Ugroseno, banyak sekali lah mereka yang menyatakan bahwasanya itu banyak kejanggalan dari kasus Vina Cirebon ini, guys. Bahkan yang sudah divonis itu kan, yang sudah diperadili, yaitu itu sebuah pembunuhan dan juga pemerkosaan. Kemudian Pak Susno menanggapi tentang adanya vonis pembunuhan itu. Ya, pembunuhan itu ada nggak alat buktinya? Katanya samurai, ada nggak samurainya? Nggak ada. Ada nggak obeng? Ya, obeng. Kalau obeng nggak tahu ini tambahan aja, candaan aja, guys ya. Saksi pembunuhan langsung yang melihat secara langsung pembunuhan itu ada apa enggak? Ya benar-benar nyatanya nggak ada kan? Nggak ada. Siapa sih saksinya? Nggak ada kan? Ya katanya si Mel itu nggak jelas orangnya juga kan? Kalau jelas ya coba muncul aja itu. Bukti forensik, bukti percakapan yang adanya ajakan untuk SMS ataupun BBM yang mengarah ke mengajak ke pembunuhan ada apa tidak? Nyatanya juga tidak ada. Maka dari analisa Pak Susno itu tadi, dari alat bukti tidak ada, mulai dari samurai yang datang mantu sudah beda, katanya ada tusukan samurai kan. Kemudian ada tidak ada percakapan forensik yang mengarah ke ajakan pembunuhan juga tidak ada begitu. Bahkan saksi pembunuhan yang melihat langsung peristiwa itu juga tidak ada. Maka kalau alat bukti semuanya tidak ada, berarti kan peristiwa itu nggak ada. Nah, inilah pendapat dari Pak Susno. Jadi kalau alat bukti tidak ada, sudah tak ada peristiwa. Dan itu nggak bisa disimpulkan sebagai peristiwa pembunuhan itu gimana? Kok bisa? Siapa? Apalagi ada DPO, DPO-nya nggak jelas juga sampai sekarang. Kemana sih DPO? Bahkan yang digembar-gemborkan oleh penasihat hukum dari Rudiana itu adalah keterangan dari siapa itu, nenek pemandi jenazah itu kan, katanya ada tusukan, katanya dari si nenek itu sebagai yang memandikan jenazah itu. Komentar dari Pak Susno, ya sejak kapan masalah hukum itu dikembalikan kepada keterangan si nenek itu, ibaratnya ya kasus ini ya, harusnya kan dokter forensik, harusnya ya dokter forensik itulah yang
memberikan keterangan. Kalau dalam masalah hukum, dalam keputusan, dalam pengadilan, itu dokter forensik, bukan keterangan orang. Maka cuman ada kata dari keterangan tusukan yang disaksikan, yang dinyatakan oleh nenek pemandu jenazah itu kok dibuat persaksian, padahal di situ kan ada dokter forensik. Nah, kenapa kok nggak dokter forensik? Kok sampai yang ini ya yang dijadikan patokan untuk memutuskan sebuah perkara, untuk memutuskan sebuah hukum, peradilan hukum, lama-lama ya percaya dengan dukun, dengan ahli nujum. Itulah dari komentar dari Pak Susno Duaji. Dan maka dari itu Pak Susno mengajak kembalilah ke habitatnya masing-masing. Artinya dalam masalah hukum ini ya harus ada data-data yang apa ya, data-data yang mengarah ke situ, yang emang aturannya ke situ. Kalau semacam misalkan ada tusukan berarti ya yang menyatakan dokter forensik kan begitu. Ada kata ada percakapan berarti ya orang-orang yang ahli dalam digital forensik kan itu ada semua. Jadi mereka yang pada ahlinya itulah yang menjadikan rujukan untuk pertimbangan kan begitu sih. Kan katanya. Kalau dalam hukum. Maka itu tadi ajakan dari Pak Susno, kembalikan ke habitat. Dan di akhir video tadi guys, nah, jadi si Kak Bersian ini mencoba melogika ya apa yang diomongkan oleh Pak Susno Duaji ini, kemudian ingat dengan omongan Bu Elsa. Apa jawaban Pak Susno? Kenapa Bu Elsa terus? Ya artinya, ya betul juga sih Pak Susno. Ya kenapa dari Pak Susno dan Bu Elsa sudah beda. Ya Pak Susno dengan Elsa ini sudah beda. Kalau Elsa pembunuhan, kalau Pak Susno nggak ada peristiwanya, karena emang alat bukti tak ada, saksi tak ada kan begitu. Apalagi ya, menurut Pak Susno guys. Kira-kira kalian percaya dengan omongan siapa guys? Pak Susno atau Prof Ilza? Silakan komentar aja, yang bijak tak perlu menghina, tak perlu menjudge, komentar dengan baik. Mereka semuanya ya punya ilmu yang tinggi lah dalam bidang itu. Pak Susno ya kita tahu ya, dia juga mantan polisi sebagai penyidik beberapa tahun kan, puluhan tahun bahkan 30 tahun lebih ya. Kalau Ilza Sarif sebagai pengacara kan gitu. Profesor pengacara, tergantung teman-teman sendiri itu cara menyikapi omongan dari Pak Susno dan juga Ilza Sarif, kira-kira yang bermutu yang mana, atau mutu semua kan gitu ya. Otomatis ya nanti apakah benar semua atau ada yang yang benar ini yang tersalah, silahkan. Yang penting komentar dengan bijak, tak perlu menyalahkan cara sini. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.